Film diawali saat seorang laki-laki bernama Manel dan istrinya bernama Julia menjaga anak dari saudarinya di apartemennya. Karena pada saat itu, ibunya sedang ada urusan dan tidak ada yang menjaga anaknya. Nah, di perjalanan pulang, Julia mengatakan sangat besar harapannya agar bisa memiliki seorang anak karena ternyata Manel dan Julia belum dikaruniai seorang anak. Namun karena mereka berbicara itu membuat Julia tidak fokus menyetir dan sewaktu ada mobil yang menyalip dari arah belakang, Julia pun sempat kaget. Untungnya saja Julia masih bisa mengendalikan mobil tersebut. Tapi karena Julia masih menenangkan dirinya, jadi Julia masih membiarkan mobil itu tetap di tengah jalan. Dan tiba-tiba saja sebuah mobil truk melaju dari arah belakang dan menabrak mobil Manel dan Julia hingga membuat mobil mereka terlempar. 1 tahun kemudian dari peristiwa itu, Manel kini tinggal sendirian karena Julia tewas dalam kecelakaan tersebut. Manel sangat mencintai istrinya itu hingga membuatnya memilih untuk tidak menikah lagi. Saat Manel sedang membaca surat, kita akan melihat bagaimana saluran TV nasional memperlihatkan adanya ancaman virus yang lebih mematikan daripada COVID-19. Dan virus itu bermutasi sangat cepat hingga membuat manusia yang terjangkit akan mengalami gejala perubahan yang aneh. Lalu Manel pergi ke sebuah dermaga. Manel berniat menjual kapalnya kepada seorang wanita bernama Maria. Namun saat Manel masuk ke dalam kapal itu untuk mengambil surat-surat dari kapalnya, Manel mengingat kembali bagaimana dia dan istrinya sering berlayar bersama dengan kapal tersebut. Maka Manel pun memutuskan untuk tidak jadi menjual kapal tersebut. Di malam harinya, Manel melakukan panggilan video dengan saudarinya. Manel mengatakan bahwa ada seorang wanita yang datang ingin membeli perahu miliknya tadi pagi. Jadi Manel tidak bisa mengangkat telepon dari Belen. Tapi Belen tidak marah. Belen hanya ingin mengajak Manel menuju Pulau Canary karena suaminya yang seorang tentara mendapatkan sebuah kabar bahwa virus yang terjadi sekarang adalah virus yang sangat berbahaya dan pemerintah berencana melakukan karantina sama seperti waktu virus COVID. Keesokan harinya, Manel menerima tawaran dari Belen dan pergi ke bandara dengan membawa kucingnya. Namun, saat mengantri dalam pemeriksaan tiket pesawat, tiba-tiba saja seluruh penerbangan di-cancel. Para penumpang yang sedang mengantri lama pun marah karena hal itu. Tiba-tiba saja pemerintah membagikan sebuah pesan darurat kepada seluruh warga bahwa saat ini negara sedang dalam masa darurat. Lalu Manel mendapatkan panggilan dari Belen yang menyuruhnya untuk segera pulang dan mengunci semua pintu dan jendela rumahnya. Saat dalam perjalanan pulang, jalan yang akan Manel lalui macet parah. Karena tidak mau menunggu lama, maka Manel pun akhirnya memilih berjalan kaki dengan membawa kucingnya itu. Saat sudah hampir tiba di rumah, Manel melihat salah satu warga mendapatkan pengamanan yang ketat dari aparat keamanan. Terlihat juga ada ruang inkubasi yang menandakan keluarga tersebut terkena infeksi virus yang sedang terjadi. Terlihat laki-laki yang terinfeksi virus itu menjadi sangat liar dan tidak bisa dikendalikan. Pada pagi harinya, Manel melihat berita di media sosial tentang bagaimana virus ini telah menyebar ke seluruh penjuru Eropa. Dalam postingan itu, terlihat juga bagaimana orang yang terinfeksi akan mencari manusia yang normal dan akan menggigitnya yang membuatnya juga tertular. Kemudian Manel pergi membeli bahan makanan untuk bertahan hidup dalam proses karantina itu. Sesampainya di minimarket, membeli bahan makanan hingga hampir tidak ada yang tersisa di toko itu. Lalu karena belum mendapatkan makanan yang cukup, maka Manel singgah di salah satu toko lain lagi dan berhasil mendapatkan beberapa bungkus biskuit. Saat Manel keluar, tiba-tiba saja petugas keamanan yang sedang terluka di tangannya itu datang dan masuk ke dalam toko itu. Petugas itu lalu mengunci dirinya di dalam toko tersebut. Manel pun kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu, saat salah satu petugas keamanan diserang oleh warga yang telah terkena virus itu, kita sebut saja zombie ya guys, supaya nggak kepanjangan. Manel lalu mencoba menolongnya, tapi saat zombie itu melihat Manel, zombie itu lalu berlari dan akan menyerang Manel. Untungnya saja petugas keamanan itu masih sadar dan berhasil menembak zombie tersebut. Karena hal itu, Manel langsung berlari pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Manel melihat di TV bahwa pemerintah secara resmi melakukan proses demilitarisasi penduduk agar mencegah penyebaran virus itu. Pemerintah negara Spanyol menghimbau kepada warganya agar tetap berdiam diri di rumah sampai petugas keamanan datang dan menjemput mereka. Dan pada malam harinya, seorang petugas datang ke rumah Manel. Mereka ingin membawa Manel untuk dievakuasi. Tapi Manel yang tidak mau dievakuasi memilih untuk bersembunyi di dalam rumahnya. Maka tentara itu pun pergi karena Manel tidak juga keluar dari rumahnya. 2 minggu kemudian, karena persediaan makanan di rumahnya hampir habis, maka Manel pun keluar dari rumahnya untuk mencari persediaan makanan. Manel lalu masuk ke dalam salah satu rumah, namun di rumah itu Manel tidak menemukan makanan.
Lalu saat Manel masuk ke dalam salah satu rumah lainnya lagi, Manel melihat seorang wanita tua bernama Gabriela berada di dalam rumah tersebut. Wanita tua itu menunjukkan rumah-rumah yang kemungkinan ada makanan di dalamnya karena sebelum evakuasi, Gabriela melihat beberapa tetangganya itu membeli beberapa kantong makanan. Tapi saat Manel pergi ke rumah yang disebutkan Gabriela, Manel hanya mendapatkan sedikit makanan. Manel menemukan motor di salah satu rumah yang bisa Manel gunakan untuk mencari makanan di tempat yang lebih jauh. Lalu, Manel pergi ke rumah salah satu warga yang terinfeksi yang sempat Manel lihat. Dan akhirnya, di sana Manel menemukan banyak persediaan makanan di dalam lemarinya. Manel pun membawa persediaan makanan itu ke rumah Gabriela dan mereka akhirnya bisa makan malam bersama. Setelah itu, Manel kembali pulang ke rumahnya dengan membawa sebagian makanan yang telah dia bagi dengan Gabriela. Saat Manel tertidur, Gabriela menghubungi Manel menggunakan handy-talkie dan menyuruh Manel untuk membuka siaran radio pada channel 100. Lalu saat Manel menyalakan radionya, terdengar sebuah pesan yang mengatakan bahwa ada sebuah pusat karantina terdekat yang bisa mereka jangkau. Karena dalam beberapa hari kemudian, persediaan makanan mereka pasti akan habis. Maka pada keesokan harinya, Manel kembali ke rumah Gabriela untuk membawanya pergi bersamanya ke pusat karantina terdekat yang disiarkan di radio tersebut. Namun saat Manel masuk ke dalam rumah wanita tua itu, Gabriela telah tewas bunuh diri. Gabriela yang lumpuh tidak mau merepotkan Manel untuk membawanya pergi bersamanya. Kemudian saat Manel keluar dari rumah Gabriela, Manel diserang oleh salah satu zombie. Untungnya saja, Manel berhasil selamat setelah menembak kepala zombie itu dengan menggunakan tembak ikan. Lalu dengan menggunakan sepeda motor, Manel pergi ke pusat karantina terdekat dengan membawa kucingnya. Lalu karena jalan utama dihalangi pagar besi oleh tentara keamanan, maka Manel masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan, Manel dikejar oleh para gerombolan zombie yang melihat Manel. Manel pun berkali-kali hampir saja ditangkap oleh zombie itu yang melompat ke arahnya. Namun, saat sudah berhasil kabur dari kejaran para zombie itu, Manel justru terjatuh ketika melihat sebuah tumpukan mayat. Lalu, saat Manel ingin menyalakan motor itu kembali, motor tersebut sudah tidak bisa menyala. Akhirnya, karena melihat para zombie itu sudah mulai mendekat, maka Manel dan kucingnya pergi dengan berlari dari kejaran para zombie tersebut. Lalu saat Manel tiba di dermaga, kapal milik Manel sudah tidak ada. Begitupun dengan seluruh kapal yang lain. Manel lalu masuk ke dalam toko pancing dan mengambil tombak ikan yang bisa ia gunakan nantinya. Lalu Manel melihat sebuah kapal yang berada agak jauh dari dermaga. Kemudian Manel mencoba pergi ke kapal tersebut dan mencoba untuk menyalakan kapal itu. Sampainya di sana, saat Manel mencoba menyalakan kapal tersebut, tiba-tiba saja Manel mendengar sesuatu dari balik pintu. Saat Manel membukanya, Manel lihat seorang bayi yang telah terinfeksi virus zombie yang membuat bayi itu terlihat sangat mengerikan. Karena perahu tersebut sudah tidak bisa menyala lagi, maka Manel menggunakan perahu karet. Tapi saat Manel berada di tengah-tengah laut, tiba-tiba saja perahu karet itu mati. Manel berusaha menyalakannya kembali, namun tetap saja tidak bisa. Dan di saat itulah muncul sebuah kapal. Manel yang melihatnya lalu melambaikan tangan, berharap seseorang dari kapal tersebut melihatnya. Kemudian Manel dan kucingnya dibawa dan diselamatkan menuju kapal induk kelompok tersebut. Mereka adalah Victor dan kapten kapal bernama Usakov serta beberapa anak buahnya. Manel memberitahu bahwa dia dari permukiman di dekat dermaga dan akan menyeberang ke Pulau Kanari karena mendapatkan sinyal di radio bahwa ada pusat karantina di sana. Namun karena perahu mereka tidak bisa berlayar jauh, maka mereka tidak bisa mengantar Manel menuju pulau tersebut. Pada malam hari, Manel melihat ada beberapa orang yang datang ke kapal tersebut, tapi para kru kapal tidak menolong mereka. Di pagi harinya, Manel memperlihatkan beberapa toko dan pabrik yang berada di sekitar dermaga melalui sebuah peta. Setelah itu, Manel pergi ke dek kapal dan melihat perahu yang dipakai oleh beberapa orang tadi malam, di mana kru kapal tersebut mengambil kapal dan barang-barang berharga milik beberapa orang itu yang datang tadi malam, lalu membunuh mereka. Manel yang khawatir dengan keselamatannya itu pun mencoba kabur dari kapal tersebut. Saat Manel menyelinap keluar dari kamarnya, Manel kemudian melihat dua orang yang sedang terikat. Namun saat Manel sedang melepaskan satu orang lainnya, salah satu kru kapal datang dan menembaki laki-laki yang sudah Manel lepaskan. Lalu Victor datang dan mencoba menyelamatkan Manel. Tapi karena kru kapal itu sudah curiga dengan Manel, maka kru kapal tersebut akan membunuh Manel. Saat kru kapal itu hendak menembak Manel, Victor lalu menyerang kru kapal itu dan mencekiknya menggunakan tali tambang. Kemudian Manel, Victor, dan salah satu sandera yang berhasil Manel selamatkan pergi menuju speedboat yang berada di samping kapal.
Saat mereka hendak pergi, para kru kapal datang dan menembaki mereka. Victor dan laki-laki yang telah Manel selamatkannya itu pun terkena tembakan. Tapi Victor masih hidup karena tembakan tersebut hanya mengenai lengannya saja. Saat tiba di daratan, Manel pun berusaha mengambil sebuah mobil. Manel lalu mendapatkan mobil setelah membunuh salah satu zombie yang berada di dalamnya. Kemudian mereka pergi ke rumah sakit. Di sana, mereka akan menggunakan helikopter yang ada di rumah sakit itu untuk bisa pergi ke Pulau Canary. Tapi saat tiba di sana, seorang zombie menyerang mereka. Manel lalu keluar dan menembaki zombie tersebut. Mendengar suara tembakan, 4 zombie lalu datang ke arah Manel. Manel kemudian menembaki semua zombie itu hingga tewas. Lalu mereka pun masuk ke dalam rumah sakit tersebut. Dan setibanya di dalam rumah sakit, Victor lalu berbaring di sebuah ranjang pasien dan meminta Manel untuk mengeluarkan peluru yang ada di bahunya. Lalu Manel mencoba mencari obat bius untuk mengeluarkan peluru yang ada di bahu Victor. Saat Manel mencari obat bius, Manel mendengar suara dari beberapa orang yang sedang berbicara. Manel lalu mencari sumber suara tersebut. Manel lalu naik ke lantai atas dan menemukan suara itu yang berasal dari sebuah ventilasi. Saat Manel sedang berbicara dengan mereka, seorang zombie datang. Manel masih bisa berhasil membunuh zombie itu setelah menembakinya dengan tembak ikan yang dibawanya. Kemudian, saat Manel ingin kembali ke ventilasi udara itu, sekelompok zombie datang dari balik pintu. Dalam pikiran Manel nih, ini kalau gua lawan mati gua nih, pasti dah, pasti. Maka Manel pun berlari menyelamatkan diri dari kejaran zombie tersebut. Lalu Manel masuk ke ruangan tempat Victor terluka. Manel lalu mengunci ruangan tersebut karena jam jenguk para zombie sudah lewat guys. Lalu Manel tidak melihat Victor di dalam ruangan itu. Tiba-tiba saja seorang perawat wanita muncul dan menyuruh Manel untuk keluar dari ruangan tersebut. Wanita itu bernama Lucia. Ternyata Lucia yang membawa Victor dan kucingnya keluar dari ruangan itu. Setibanya di ruangan lain, Lucia ternyata tinggal bersama dengan seorang perawat lain bernama Cecilia dan 3 orang anak kecil, di mana orang tua dari ketiga anak itu juga telah meninggal di rumah sakit ini. Beberapa saat kemudian, Lucia keluar dari ruangan operasi dan mengatakan jika peluru di bahu Victor sudah dikeluarkan. Lucia juga menanyakan alasan mereka datang ke rumah sakit ini. Manel lalu mengatakan jika mereka ingin pergi ke Pulau Canary dengan menggunakan helikopter yang ada di rumah sakit ini. Lucia lalu membawa Manel dan memperlihatkan bagaimana lokasi helikopter itu berada yang dipenuhi dengan para zombie. Pada pagi harinya, para kru kapal Usakov datang ke rumah sakit tersebut. Manel lalu memberitahu Lucia dan Cecilia agar segera pergi dari tempat ini dan pergi ke helikopter tersebut sebelum para kru kapal Usakov menemukan mereka. Mereka lalu melewati sebuah terowongan pembakaran. Walaupun sangat berbahaya, tapi mereka harus lakukan. Jika tidak, para kru kapal Usakov akan menangkap mereka. Lalu saat mereka tiba di ujung terowongan karena panas membuat pintunya menjadi rusak, lalu Lucia menggunakan kapak yang dibawanya dan saat pintu tersebut terbuka, satu zombie masuk dan menyerang Cecilia. Manel lalu mencoba menyelamatkan Cecilia dan menyerang zombie tersebut. Untungnya saja Lucia dari belakang menebas zombie itu dengan menggunakan kapak miliknya. Lalu mereka pun keluar dari terowongan itu dan sampai di sebuah ruangan obat yang dipenuhi dengan sekumpulan zombie. Kemudian mereka pun secara perlahan satu persatu keluar dari ruangan itu. Namun, saat salah satu anak yang bersama dengan Manel hendak keluar dari ruangan itu, salah satu zombie keluar yang membuat anak tersebut berteriak. Maka para zombie yang mendengar teriakan dari anak kecil itu pun segera berlari ke arah mereka berdua. Manel lalu membawa anak kecil itu masuk ke dalam lemari besi. Saat para zombie itu mencoba membuka lemari besi tersebut, kru kapal Usakov datang dan menembaki para zombie itu. Untungnya saja, para kru kapal Usakov itu tidak melihat Manel yang bersembunyi di dalam lemari besi. Dan selangkah lagi, mereka akan bisa sampai di lokasi helikopter itu berada. Tapi mereka harus melewati sekumpulan warga kompleks BTN Niaga Zombie yang sedang berjalan-jalan melakukan ronda di siang hari. Mereka lalu menggunakan troli besi untuk bersembunyi dari para zombie. Dengan perlahan, mereka maju menuju lokasi helikopter tersebut. Namun saat mereka tidak sengaja menginjak pecahan besi yang membuat para zombie itu menyadari keberadaan mereka, maka para zombie itu pun berlari ke arah mereka. Mereka pun bertahan sebisa mungkin, di mana Manel menggunakan asap dari pemadam kebakaran, sedangkan Lucia mencoba membunuh para zombie dengan kapak yang dibawanya.
Dengan perlahan, sedikit demi sedikit, mereka pun akhirnya sampai di lokasi helikopter itu. Lalu Victor dan anak-anak masuk ke dalam helikopter. Setelah itu, Manel dan Lucia yang berhasil masuk kemudian menutup gerbang dan menguncinya dengan menggunakan kain. Ya, karena nggak ada kunci lagi guys. Nggak apa-apa kain, daripada nggak ada sama sekali kan. Di dalam, Victor mencoba menghidupkan helikopter itu. Namun karena melihat beberapa zombie itu telah memanjat dan berhasil masuk, maka Manel pun keluar dari helikopter dan melawan para zombie itu. Tiba-tiba saja, Usakov dan anak buahnya muncul dan masuk ke dalam lokasi helikopter. Usakov menyuruh Victor agar keluar dari helikopter itu. Lalu karena tidak ada pilihan lain, maka Manel membuka gerbang yang satunya lagi dan membuat para zombie itu masuk ke dalam dan menyerang Usakov dan anak buahnya. Lalu Victor mulai menerbangkan helikopter tersebut. Dengan sekuat tenaga, Manel mencoba pergi ke helikopter itu dengan membunuh para zombie yang terus saja berdatangan ke arahnya. Lalu saat helikopter itu telah terbang, Lucia melemparkan tangga darurat agar Manel bisa naik ke atas helikopter tersebut. Dan akhirnya, Manel berhasil masuk ke dalam helikopter dan pergi dari tempat tersebut. Mereka pun akhirnya bisa terbang menuju ke Pulau Canary, tempat karantina terdekat. Tapi... Tiba-tiba saja saudari Manel yaitu Balen menelpon Manel dan memberitahu jika Manel jangan pergi ke Pulau Canary dan menyuruhnya untuk berbalik arah. Manel pun terkejut mendengar berita itu dan film pun berakhir.